Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita senantiasa masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Untuk hari ini kita masuk ke materi yang ke-12. Untuk tema pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai desain interface web yang user friendly. Ya, jadi bagaimana kita membuat sebuah tampilan web yang user friendly. Di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai istilah-istilah di dalam membangun user interface dan user experience. Kurang lebih kemarin ada 18 istilah yang sudah kita bahas. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memulai membuat desain. Dalam hal ini adalah berbasisnya web, jadi kita akan mendesain sebuah tampilan web yang mudah digunakan oleh pengguna kita, yaitu dengan istilahnya adalah user friendly. Jadi berbicara mengenai sebuah interface, ini memang ada beberapa dilema ya. Jadi setiap orang ya, atau user itu mempunyai mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ya. Jika menurut si A sudah bagus, menurut B ternyata kurang bagus dan seterusnya. Ya. Jadi banyak opini-opini yang di user itu cukup banyak. Nah, untuk mengatasi itu semua, ya, seorang desain web ya, harus mampu minimal dia bisa mengambil jalan tengahnya ya untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan user yang cukup kompleks. Ya. Nah, di dalam membangun sebuah user interface nanti, seorang desainer harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh user pada umumnya. Ya, baik dia pertama kali membuka web, ya, tabiat-tabiatnya, ya, kebiasaan-kebiasaannya itu harus didalami ya, atau sudah diobservasi oleh si desainer ini. Oke, jadi ada beberapa langkah ya atau beberapa tips yang bisa kita gunakan ya, di dalam membangun sebuah interface yang user friendly. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu membuat desain yang user friendly. Ya. Harapannya atau ending dari perkuliahan ini adalah Anda bisa membuat sebuah tampilan yang user friendly. Kemudian Anda mengenal tools atau alat bantu yang bisa Anda gunakan untuk membantu Anda dalam mendesain sebuah interface. Kemudian tahapan-tahapan atau bagaimana sih awalnya kita harus membangun sebuah interface, sebuah web. Jadi pada pertemuan hari ini ya, ada tiga pokok bahasan yang akan kita bahas. Dan di akhir sesi nanti ya Anda
eh, akan bekerja kelompok ya, membangun sebuah interface ya, tampilan dari sebuah web ya. Tentunya berkelompok ya dengan kelompok masing-masing yang sebelumnya pernah di sebelum UTS ya, kita kan sudah presentasi lah, akan lebih mudah lagi itu nanti kelompok yang sebelumnya sudah terbentuk tinggal dilanjutkan lagi saja. Jadi tidak perlu membuat kelompok yang baru. Oke, yang pertama yang harus tips yang pertama yang harus kita lakukan yaitu yang namanya scannability pada halaman atau layar di web, layarnya webnya kita. Jadi ini menurut Stephen Bradley, dia sudah melakukan eksperimen ya. Jadi dia mempelajari bagaimana si user itu pertama kali melihat sebuah web. Jadi rata-rata itu terbentuk ada tiga pola ya. Pola yang pertama yaitu pola yang modelnya model Z ya. Pola model Z ini kalau kita perhatikan, jadi user melihat dari sisi sebelah kiri, kemudian langsung ke sisi kanan ya, sisi layarnya, kemudian dia turun ke bawah, kemudian dia seperti membentuk huruf Z ya. Ini pada umumnya si user begitu pertama kali melihat sebuah web, dia akan melihat polanya adalah seperti itu. Ya, ada pola model Z. Kemudian pola yang kedua, ini pola zigzag ya. Ya mungkin kita sudah juga pernah ya mengalami atau pada saat kita melihat sebuah tampilan web, kita tentunya tidak akan langsung membaca secara utuh apa yang ditampilkan di dalam web, tapi kita membaca secara cepat gitu ya, sekilas dulu. Kita lihat-lihat dulu, baru jika muncul sesuatu yang dirasa menurut kita itu hal yang penting atau menarik ya, baru kita akan fokus ke salah satu item yang ada di web tersebut. Nah, ini adalah pola-pola yang bisa kita terapkan ya di dalam kita membuat sebuah tampilan web ya. Jadi kita taruh informasi di sebelah kiri ya, kemudian informasi lainnya mungkin di sebelah kanannya ya. Intinya dia bisa menarik perhatian dari pengunjung webnya kita. Ya, ini pola-pola yang bisa kita terapkan. Kemudian pola yang ketiga, ya, ada yang namanya pola F. Ya. Pola F ini tampilannya bisa, kalau kita perhatikan ya sama halnya dengan kita membaca sebuah teks ya, sebuah teks. Kita lihat dari sebelah kiri ke kanan ya, kemudian kita turun. Ya, modelnya membentuk seperti huruf F ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pola-pola yang bisa kita gunakan ya di dalam kita menyusun sebuah informasi ataupun sebuah peletakan sebuah tombol ya ataupun gambar di sana, itu bisa kita lakukan pola-pola seperti ini. Jadi ada 3 pola ya, ini menurut penelitiannya Stephen Bradley ya. Jadi bisa kita gunakan pola-pola seperti ini di dalam melakukan interface ya, perancangan interface-nya kita. Kemudian yang tips yang kedua ya, ini kemarin sudah kita singgung sebenarnya. Jadi kita letakkan menu navigasi pada bagian header
Ya, kita tahu ya, kalau hal-hal yang paling menonjol ya atau paling pokok di webnya kita, ya kita harus letakkan di bagian paling atas ya. Karena ini otomatis user akan melihat tampilan-tampilan yang di bagian paling atas. Ya. Tadi bisa kita lihat ya di pola-pola yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa pola ya, ada 3 pola. Nah, salah satunya bisa kita terapkan atau kita letakkan di bagian menu navigasi pada bagian header ini. Nah, menu navigasi ini gunanya untuk apa? Ya, dia gunanya untuk memandu ya. Memandu jalannya sebuah web ya untuk si pengunjung biar dia tidak bingung, tidak kebingungan di dalam melakukan interaksi dengan webnya kita. Jadi pasti sebuah web ada navigasinya. Ya sama halnya dengan kita, kalau jalan nggak ada arahnya ya kita akan tersesat. Sama halnya dengan sebuah web. Jadi menu navigasi ini ya ibaratnya dia petunjuk ya. Habis dari menu ini dia kemana, nah itulah ya, menu navigasi. Nah, di dalam header ini, ya nanti Anda bisa letakkan hal-hal yang pokok ya, yang akan Anda explore ya, yang akan Anda tampilkan hal yang paling menarik ya di situ. Bisa logo ya, kemudian akun sosial, media sosial webnya kita, kemudian kolom search ya, pasti ya, kemudian login, ya, daftar. Nah ini sudah hal-hal yang sudah umum ya, sudah semua orang tuh tahu kalau login, daftar, searching itu biasanya ya di bagian paling atas. Nah ini kalau kita coba login, daftar, dan search ini kita tampilkan di bagian footer, apakah ya apa jadinya? Ya, user akan merasa kebingungan, biasanya kaget gitu ya. Loh, kok di bawah? Biasanya kan itu di atas. Nah, itu sudah menimbulkan suatu opini sebenarnya. Jadi itu sudah lumrah ya. Namanya login, daftar, searching, itu ya tampilnya di bagian pojok atas biasanya. Nah, ini juga kita harus mengikuti itu ya, karena persepsi user sudah rata-rata sudah ke situ semua. Jadi kalau kita mau merubah posisi itu ya nantinya butuh waktu lama user untuk mencari. Jangan membuat user itu merasa kesulitan ya di dalam mengoperasikan websitenya kita. Oke, kemudian yang ketiga, ya, tips yang ketiga ada, nah ini ya, di dalam kita membuat sebuah tampilan web, ya, otomatis di sana kita menjual sebuah produk ya, ataupun menjual sebuah informasi ataupun apapun itu ya. Pasti kita membangun sebuah web mempunyai tujuan. Ya. Tujuannya bisa beraneka macam ya. Ada yang mencari keuntungan ya, atau hanya sekedar memberikan informasi ya, macam-macam tujuannya. Tapi yang paling pokok di sini adalah kita harus menunjukkan ya, menunjukkan brandnya kita itu apa gitu. Jadi seperti contohnya Amikom ya. Amikom ini mempunyai web. Nah, webnya ini dia menonjolkan brandnya. Brandnya apa? Dia pasti ada logonya ya. Brandnya, logo, kemudian
warna webnya dominannya ungu, ya. Kemudian jenis fontnya seperti apa, yaitu harus kita tonjolkan di dalam kita merancang sebuah web, ya. Jadi intinya webnya kita akan mempunyai sebuah pembeda dengan webnya orang lain. Nah, sebagai contoh, ini ya saya contohkan sebuah roti ya. Di sini webnya, ini web punyanya Winnie Bakery, ya. Dia menonjolkan brandnya adalah roti, ya. Di situ terlihat cukup sederhana, ya, tapi ini akan menarik bagi orang yang baru pertama kali melihat web tersebut, ya. Dia menggunakan teks, ya, dominasi warna oranye, ya. Kemudian ada produknya di sana, sebuah roti. Nah, ini sangat sederhana tetapi membuat orang penasaran, ya. Ini sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, akhirnya dia mencoba mencari tahu, ya, produk ini tuh apa sih, ya, dan seterusnya. Itulah hal yang bisa kita lakukan, ya, di dalam membuat interface-nya kita agar user friendly, ya, mudah dipahami, mudah digunakan oleh user kita. Kemudian yang keempat, ya, ini, jadi ini juga berdasarkan penelitian, ya. Menurut Nelson Norman, dia melakukan pelacakan, ya, atau dia melakukan observasi terhadap si user di dalam menggunakan halaman web, ya. Jadi jika web tersebut ada nilai-nilai angka di sana, ya, misalkan ada web, kemudian kita lihat di sana ada angka 90%, ya, 60.000, kemudian 100%, kemudian digambarkan dalam sebuah grafik, ya. Ini ada beberapa user akan berhenti, ya, atau terhenti sejenak untuk melihat angka-angka tersebut, ya. Angka-angka tersebut itu angka apa sih? Nah, di sini akan si user akan merasa tertarik untuk melihat angka-angka ini, ya, karena kita tahu manusia itu jika dia melihat sebuah data, ya, ataupun fakta yang tertuang di dalam angka-angka, dia akan penasaran, ya, tertarik juga, ya, seperti itu. Jadi bisa saja kita tampilkan angka, ya, di dalam sebuah tampilan webnya kita, ya. Misalkan kayak yang lagi sekarang rame itu kan, kita buka COVID, tentang webnya COVID, ya, kita buka, akan muncul sebuah data, ya, tampilan. Nah, itu akan menarik, ya. Orang jadi penasaran, sekarang berapa sih posisinya sekarang, bisa seperti itu. Sama halnya dengan webnya Bursa Efek Jakarta, ya. Di sana akan ditampilkan grafik disertai dengan angka-angka naik turunnya harga saham. Nah, begitu kita buka webnya Bursa Efek Jakarta, nah, kita akan melihat grafik dan angka di sana. Dan ini akan membuat si user akan berpikir, ya, berpikir sejenak, ya, kemudian dia mengambil sebuah keputusan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal semacam ini bisa kita lakukan, ya. Jadi
kenapa kita gunakan angka ya di dalam webnya kita, ya ini semuanya ternyata ada nilai plusnya ya. Ini menurut Nelson Norman ya. Jadi ternyata peletakan angka atau data di dalam sebuah web itu akan menarik perhatian dari si pengguna. Ya, kalau tadi di awal itu pola ya, pola membaca orang ya, atau user di dalam pola membaca web. Ya, polanya seperti itu. Ada 3 pola ya. Kemudian yang kelima ya, masih ingat ya CTA, call to action ya. Jadi jika kita membuat web ya, lagi-lagi ya ini harus diperhatikan juga. Contohnya seperti ini ya. Kita sering melihat hal-hal semacam ini di web ya, banyak sekali. Sebuah tombol aksi yang digunakan oleh si user ya untuk dia beranjak ke halaman berikutnya. Ya, jadi Anda bisa gunakan model-model seperti ini. Ya, macam-macam warnanya, yang penting konsisten ya, warna di awal dengan warna nanti penggunaan di tengah, di akhir, dan seterusnya. Harus konsisten, jangan sampai nanti warnanya berubah-ubah. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan. Nah, ini bisa Anda bisa Anda tiru ya cara pembuatan sebuah call to action-nya. Oke, kemudian berikutnya ada testing ya, testing persepsi pada ikon ya. Banyak nih di web itu ikon-ikon ditampilkan ya. Tujuannya untuk apa? Ya, meringkas ya, dan lebih mudah user itu memahami maksud dari ikon tersebut ya, atau maksud dari halaman tersebut nantinya akan lari kemana gitu. Ya, jadi penggunaan dari ikon ini juga harus kita secara umum ya, orang tuh tahu atau mengenal ya. Jadi jangan gunakan ikon yang pada umumnya orang itu tidak mengerti atau tidak paham ya. Nanti akan menimbulkan tadilah kebingungan ya, kebingungan dari pengguna tersebut. Jadi menggunakan ikon ini juga sudah dilakukan observasi ya, atau dilakukan penelitian sebelumnya. Jadi kenapa kalau telepon atau panggilan telepon ya misalkan ya simbolnya seperti ini ya, gambar telepon, kemudian Twitter itu kok burung ya seperti ini sudah menjadi brand dan sudah menjadi secara umum orang itu tahu ya. Kemudian simbolnya WhatsApp ya, Facebook ya, Microsoft Word, Microsoft Excel ya, kemudian Telegram ya, banyak. Kemudian gambar, nah kemudian Drive ya, masih banyak ya. Jadi orang itu familiar dengan ikon yang akan kita gunakan di dalam websitenya kita. Contohnya kalau misalkan kita menggunakan ikon user atau admin ya, ya bisa kita gunakan simbol orang ya, seperti itu. Jadi gunakanlah ikon-ikon itu yang familiar oleh si pengguna. Kemudian di dalam kita membangun sebuah website ya,
tampilan sebuah website, kita juga harus memperhatikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi di antaranya adalah harus konsisten. Ya, konsisten di sini tadi sudah saya bahas ya. Jadi konsisten dalam bentuk warnanya, tata letak, kemudian fontnya, ya seperti itu. Jadi jangan berganti-ganti ya, yang nantinya akan menimbulkan user kesulitan. Ya. Kemudian yang berikutnya harus sederhana. Ya, sederhana di sini ya harus simple, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si user. Jadi jangan membuat konten-konten yang tidak diperlukan oleh user. Ya, jadi misalkan user sebenarnya nggak memerlukan menu A ya, tapi Anda membuat menu A itu. Jadi tidak usah ya, jadi tidak usah menambahkan hal-hal yang aneh di sana. Cukup simpel saja ya. Itu sudah menjawab kebutuhan dari si user. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga ya, kita harus mengetahui siapa pengguna kita. Ya, jadi pada saat Anda membuat sebuah web, kita sudah tahu web ini nanti akan ditujukan oleh siapa penggunanya, sasarannya siapa, apakah anak usia SD, SMP, atau remaja ya, SMA, atau ini bisa juga digunakan secara luas, siapapun bisa memakai. Ya, jadi di sini kita harus jeli ya, melihat siapa pengguna kita, karena nantinya jika ini kita tidak kita pikirkan, ya nantinya web yang kita buat akan ditinggalkan oleh si user kita. Jadi tidak user friendly karena seperti itu ya, tidak sesuai dengan penggunanya siapa. Kemudian yang berikutnya ada penempatan ya atau layout. Jadi penempatan di sini kita harus memikirkan bagian-bagian yang akan kita letakkan atau yang paling pokok nanti akan kita taruh di bagian mana itu ya. Apakah di header, apakah di footer, atau di bagian tengah, ya itu harus kita pikirkan. Jadi ada hal yang harus kita patuhi ya dalam membangun sebuah interface ya. Atau ini sebagai patokannya kita dalam membangun interface yang user friendly. Jadi yang pertama kita harus konsisten, kemudian sederhana, mengetahui siapa penggunanya kita, kemudian baru kita melakukan penempatan atau layout-layout yang akan kita letakkan posisinya ada di mana. Ya. Konsisten berarti harus baik dari sisi warna, ya, bentuk tombolnya, kemudian letaknya di mana, ya ini harus konsisten. Nah, dalam membuat sebuah interface, kita juga harus memperhatikan ya hal-hal yang
mendasari kita membuat web tersebut itu kenapa ya, dan tujuannya untuk apa. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Yang pertama ya kita identifikasi dulu masalah yang akan diselesaikan. Ada masalah apa di sana, kemudian kita melakukan product knowledge ya, atau kita mengetahui produk yang akan kita launching di webnya kita itu seperti apa ya. Kemudian kita analisa dan lakukan riset tampilan dari pesaingnya kita ya, itu seperti apa, kemudian kita kumpulkan data ya, semua produk secara keseluruhan. Jadi dalam pembuatan desain user interface ya, jadi ada selain dari yang keempat tadi ya, ada konsisten tahapannya ya, ada konsisten sederhana ya, mengetahui siapa penggunanya kita lakukan penempatan layoutnya seperti apa. Nah ini juga harus kita eh, lakukan ya. Jadi ada masalah apa sehingga kita membuat sebuah web. Contohnya kita mempunyai bidang usaha, misalkan traveling ya. Nah, kita punya usaha traveling. Nah, pada masa sebelumnya usaha traveling kita itu cukup ramai, banyak orang yang pesan tiket, ya, tiket perjalanan mau wisata dan sebagainya, ya. Tapi akhir-akhir ini kok sepi, itu kenapa? Ini bukan masalah COVID loh ya, beda cerita. Kita abaikan COVID dulu. Jadi kita telusuri ada masalah apa nih, kok sepi ya. Nah kita di sini bisa mengidentifikasi masalahnya. Oh ternyata user kita atau pelanggan kita itu biasanya kalau sekarang ini zamannya serba online. Mereka sukanya belanjanya, beli apapun by online. Kita ternyata belum memiliki atau belum memfasilitasi adanya web untuk tiket online-nya. Nah, berarti di sini muncul permasalahan. Oh, berarti kita harus bikin web ya yang bisa mengakomodir pelanggan kita membeli secara online. Nah, di sini ya timbul solusi. Oh, berarti bikin web. Ya, coba kita buat web, kemudian produk yang kita jual sudah pasti kita tahu betul. Kita jualan tiket atau kita jualan jasa jasa perjalanan ya, traveling. Keunggulannya apa aja ya kita tawarkan di webnya kita secara detail. Ya, kemudian jangan lupa otomatis yang namanya jasa ya atau bidang jasa apapun pasti mempunyai pesaing. Nah, pesaing ini harus kita bukan kita musuhi ya, bukan, tapi kita harus mampu bersaing juga dengan mereka. Dan bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan riset. Oh dia punya web, sama-sama punya web. Nah sekarang kita lihat dari sisi webnya, tampilannya bagaimana ya. Di situ kita bisa melakukan inovasi ya, agar webnya kita juga lebih bisa menarik perhatian oleh si pelanggan kita. Ya seperti itu ya konsep dalam membuat sebuah web ya seperti itu. Jadi pasti bikin web ya pasti punya alasan, punya tujuan. Tidak asal membangun ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tahapan-tahapannya ya. Nah, sekarang ada beberapa tools ya yang bisa Anda gunakan di dalam membangun sebuah user interface ya. Ya, saya ambilkan beberapa contoh ya. Jadi bisa Anda coba nanti untuk memakai tool tersebut ataupun Anda mungkin sudah punya
tools-nya atau pernah coba yang lain gitu ya. Tapi secara umum akan saya berikan contohnya. Jadi yang pertama ya, ada yang namanya Mockflow ya. Jadi tool ini digunakan untuk membuat sebuah desain secara konsep ya, belum jadi, hanya baru konsepnya dulu. Ya, jadi Mockflow ya seperti ini ya tampilannya. Bisa nanti Anda kunjungi alamat webnya ya di mockflow.com ya, bisa Anda coba. Nah, ini sifatnya berbayar dan juga ada yang free ya. Ya, kalau berbayar ya otomatis tingkatan penggunaannya akan lebih tinggi atau lebih lengkap ya. Ininya lebih lengkap, fitur-fiturnya lebih lengkap. Jadi ada yang premium, ada enterprise dan ada yang team pack ya. Jadi kalau yang free itu yang levelnya level basic ya. Level basic itu free. Jadi bisa Anda manfaatkan ya. Kita gunakan yang free aja. Karena kalau yang berbayar ini biasanya yang sudah menghasilkan uang lah ya dalam membuatnya, ini sudah tarafnya sudah taraf orientednya udah keuntungan. Kalau kita masih belajar ya kita gunakan yang free. Mungkin nanti kalau Anda sudah mahir, sudah bisa menghasilkan sebuah desain, ya Anda bisa gunakan yang level yang premium ataupun enterprise-nya. Kemudian yang kedua ya ada Balsamiq. Ini juga ada yang sama ya dengan yang tadi ya, Mockflow tadi. Jadi Balsamiq ini ya sama, dia sifatnya free ya. Ada yang free, ada yang berbayar lah ya. Jadi bisa kita gunakan ya untuk membuat desain. Bisa Anda cari di balsamiq.com ya, bisa Anda kunjungi situs tersebut. Kemudian yang ketiga ada Axure. Axure di sini dia berbayar ya. Dia sifatnya berbayar dan kita diberi gratisan hanya 30 hari ya. Free trial 30 hari. Sorry. Kemudian yang keempat ada, ini agak lebih bagus ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini ada Sketch ya. Sketch ini sudah hampir mendekati 80% lah ya. Ini tampilannya sudah bagus. Jadi kalau Sketch ini sama dengan Axure tadi ya. Ada yang berbayar dan ada juga yang free trial ya. Kalau free trial biasanya cuma 30 harian semuanya rata-rata seperti itu. Kemudian yang kelima ada Invention Studio. Invention Studio ini berbasis web. Jadi ini harus connect dengan internet ya pada saat Anda mendesain. Ini akan lebih mudah sebenarnya kalau pakai Invention Studio karena nanti akan banyak template, kemudian ada beberapa desain yang biasanya sudah
sudah ada di sana. Kita tinggal modifikasi aja. Ya. Kemudian keenam ada Figma. Ya, Figma ini sama ya, berbasisnya web. Dan biasanya ini ya speknya harus bagus ya, komputernya harus bagus. InVision Studio dan Figma. Kemudian yang ketujuh ya ada Adobe. Nah, ini punyanya Adobe. Kalau punyanya Adobe pasti ya berbayar. Ini biasanya desain yang berbasis mobile ya, dia menggunakan Adobe XD. Adobe XD ini turunan ya, atau punyanya perusahaan Adobe. Karena fitur-fitur Adobe sudah kita ketahui bersama ya. Jadi dia sifatnya untuk desain. Ada Photoshop, Adobe Corel ya, macam-macam di situ. Tapi yang paling bagus ya untuk mendesain sebuah interface ya ini Adobe XD ya. Cuman ya itu tadi berbayar ya. Jadi nanti bisa kalian pilih ya, mau pakai yang mana untuk mendesain sebuah interface disesuaikan dengan kemampuan ya. Kemudian yang ke-8 ya ada Adobe Illustrator. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah animasi ya, desain karakter-karakter ya. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat tampilan di dalam membangun sebuah web. Kemudian yang ke-9 ada Origami Studio. Ya. Ini berbasis web ya, jadi cukup banyak fitur-fitur yang atau tool ya yang bisa kita gunakan di dalam membangun sebuah interface. Ya. Kalau yang selama ini kita ketahui ya menggunakan Photoshop ya, menggunakan yang sederhana, menggunakan Corel ya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi ini sudah ada tool yang memang khusus digunakan untuk merancang sebuah tampilan. Ya, nanti silakan Anda pilih salah satu ya, mana yang lebih mudah digunakan ya untuk membuat tampilan sebuah web. Baru desain ya, bukan web jadi, itu tidak, hanya baru desain, tampilan desainnya. Kemudian di dalam membangun sebuah web, tentunya kita harus memahami ya. Kalau di web itu harus ada apa aja sih ya. Kita harus mengetahui seluk-beluk web ya. Pada umumnya web ya, di sana bisa kita lihat ya, ada yang namanya teks ya. Ada gambarnya, ada navigasinya, ada strukturnya, ya, struktur webnya atau struktur menunya. Kemudian pasti ada link. Ya. Itu hal-hal yang harus ataupun atribut-atribut yang terdapat di dalam sebuah website. Ya. Ya, jadi ini ya, jadi ada
Anda tidak boleh melewatkan ini. Ada atribut-atribut yang harus Anda penuhi di sana. Jadi ada textual content, ya pasti ada teksnya. Ada grafik, ya, ada navigasi, ada struktur, dan ada link. Jadi di dalam grafik ini juga harus diperhatikan nantinya ya, gambar yang harus kita masukkan di sana itu apakah formatnya JPEG, PNG, ya, atau GIF ya. Itu hal teknis ya, nanti bisa kita lakukan dengan programmernya, biasanya seperti itu. Tapi minimal kita sudah mempunyai gambaran ya, grafik nantinya itu model gambarnya berekstensi JPEG misalkan. Nah, di dalam membangun sebuah web ya, ada hal yang paling penting juga diperhatikan ya. Jika memang grafik desainnya kita memang harus ada di dalam webnya kita juga harus perhatikan ya, pada saat nanti web itu diakses, webnya kita jadi lambat atau tidak gitu ya. Ini biasanya problem yang rata-rata ditemui pada saat web itu di launching ya, karena gambar grafiknya terlalu besar ya, jadi web tersebut diaksesnya cukup lama. Nah, kalau hal ini terjadi, ya bisa kita bayangkan, user akan cari web yang lain ya, beralih ke web yang lain. Otomatis sia-sia apa yang sudah kita lakukan dari awal ya, dari merancang, kemudian sampai kita launching. Jadi hal tersebut juga harus diperhatikan. Ini masalah grafik desain ya. Kemudian teks. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Textual content. Apa itu textual content? Ya, jadi di dalam textual content kita di websitenya kita harus tampilkan informasi yang penting-penting saja ya. Jadi jangan terlalu bertele-tele di sana, ya, cukup simpel, sederhana saja. Ya. Kemudian beri tanda ataupun highlight ya di paragraf tertentu atau kalimat-kalimat tertentu yang dianggap itu penting ya. Nah, ini akan memudahkan seorang user atau pengunjung websitenya kita itu untuk fokus di dalam berinteraksi dengan webnya kita. Kemudian graphic design ini tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi di sini juga harus kita perhatikan juga ya. Jadi ada gambar yang harus kita pikirkan ya. Jenis format gambarnya harus kita uji. Nah, ini nanti biasanya berhadapan dengan programmer ya untuk masalah grafik. Apakah grafiknya terlalu besar, ya, sedang atau ringan ya. Kalau ringan biasanya nggak ada masalah ya, karena webnya otomatis akan jalan dengan cepat. Nah, di sini biasanya terjadi masalah ya. Jadi harus dilakukan berulang-ulang kali. Biasanya seperti itu. Untuk menghasilkan kinerja web yang cepat.
tapi dalam bentuk yang grafik. Kalau teks rata-rata web itu ya cepat kalau bentuknya hanya teks, tapi kalau sudah disisipi oleh gambar, kinerjanya akan menurun. Nah, kemudian ini juga bisa kita perhatikan juga ya. Jadi jangan atau hindari ya, hindari halaman yang terlalu memaksakan si user itu men-scroll ke bawah ya, atau men-scroll ke samping hanya karena melihat di sana ada gambar ya. Jadi kita harus lakukan gambar itu ya harus presisi ya dalam satu layar. Jadi jangan gambar itu terlalu besar ya, jadi menimbulkan user itu akan men-scroll ke bawah ataupun ke samping. Nah, ini untuk model pemilihan dari grafik yang tadi ya. Jadi pasti sudah mengenal ya yang namanya ekstensi dari file berbentuk gambar. Oke. Kemudian navigasi ya. Nah, navigasi juga ini merupakan hal yang penting juga ya. Jadi dia memberikan panduan kepada si user pada saat dia berinteraksi dengan webnya kita. Jadi di sebuah navigasi ini bisa kita lakukan di bagian menu ya, ataupun kita letakkan di headernya kita. Ya ini masalah kepatutan aja sebenarnya, atau umumnya web ya jalannya seperti itu ya. Ini navigasi. Jadi tapi kalau kita mempunyai sebuah inovasi baru ya, atau kita ingin bereksperimen ya nggak masalah. Tapi yang penting navigasinya itu jelas gitu ya. Arahnya jelas, dari ini habis ini kemana, linknya ini nanti akan lari kemana ya, dan kembali lagi ke awal gitu ya. Jadi tidak habis dari klik menu A kemudian lari ke halaman B misalkan, kemudian lari lagi ke halaman yang tidak ada hubungannya dengan tema yang sudah dibuka di awal oleh si user itu. Nah, kemudian struktur ya. Struktur ini adalah biasanya di sana ada menu home ya. Ini menu yang paling awal, kemudian dia turun ke bawah ya. Menu berikutnya ditampilkan, kemudian menjadi sub-sub menu ya berikutnya. Ini adalah cara kita membuat atau menyusun struktur dari webnya kita. Ini ada beberapa tips ya di dalam kita membuat struktur web ya. Jadi jika memang di homepage-nya kita menggunakan gambar, maka berikan pula label ya berupa teks ya seperti itu. Jadi biasanya di sana ada home ya, menu home ya, kemudian ataupun menu awal gitu ya. Ada yang menulis homepage, ada yang menulis awal, ya, ada yang beranda gitu kan. Itu sama aja sebenarnya. Nah, selanjutnya
link ya. Ini link juga biasanya akan ada di dalam sebuah webnya kita ya. Nah, di sini akan saya soroti di sini ya. Jadi pada saat Anda membuat link ya, link itu berada di dalam satu baris ya. Jadi jangan seperti ini ya. Ya, ini sampai 3 bahkan 4 ya, 4 link di sini. Padahal ini sebenarnya bisa diringkas ya. Satu link ini bisa mewakili ini ya. Profil Kota Bandung kita klik, ya nanti akan di sana muncul misalkan kawasan wisata Kota Bandung, kemudian hotelnya dan seterusnya. Jadi gunakan link itu ya kalau misalkan masih dalam satu hubungan yang sama, kita sederhanakan kalimatnya saja ya. Masih dalam satu baris yang sama ya, jangan terlalu panjang link itu. Ya, contohnya yang sering kita lihat di sini ya, kalau kita download sebuah artikel, ya, silakan download di sini, klik di sini. Kemudian kalau kita cari informasi ya biasanya kayak gini. Ya. Inilah penggunaan dari link ya yang cukup simple. Ya. Jadi jangan terlalu panjang ya seperti ini. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, pada saat Anda membuat sebuah tampilan, ya, Anda harus perhatikan, ya, harus perhatikan tentang yang ingin Anda bangun itu berbasis web, berbasis desktop, ya, atau berbasis mobile. Kalau Anda berbasis web, ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, Anda harus tetap ya konsisten ya dalam hal tata letak, warna, kemudian web itu harus sederhana. Sederhana di sini juga harus bisa bekerja secara fungsinya ya. Kemudian kita harus mengetahui siapa penggunanya kita. Kemudian jangan lupa penempatan di dalam sebuah layoutnya ya. Kemudian identifikasi masalah webnya kita ya, apa yang akan kita selesaikan di sana. Kemudian product knowledge juga harus diperhatikan. Kemudian pelajari tampilan dari kompetitor kita. Kemudian data-data dari semua produk ya, secara keseluruhan juga kita harus perhatikan. Itu beberapa tips atau langkah yang bisa kita lakukan ya di dalam membuat sebuah tampilan interface. Jadi kalau boleh saya sedikit mengambil kesimpulan dari teori yang sudah saya paparkan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih harus kita awali kita membangun sebuah web atau sebuah tampilan ya, tampilan sebuah web. Jadi yang pertama kita kenali dulu ada masalah apa dalam kita membangun web itu untuk apa gitu ya. Kemudian setelah kita ketahui, kita buat wireframe-nya ya, atau buat konsepnya ya. Kemudian kita desain ya, kita desain menjadi mockup ya atau prototipenya ya. Kemudian barulah dari prototip itu bisa kita lakukan uji ya atau testing kepada user kita.
sehingga nantinya interface yang kita buat sesuai dengan apa atau menjadi solusi yang menjadi masalah di awal tadi. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita masuk ke seperti biasa di Google Classroom ya. Nanti di sana akan kita berdiskusi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.